ke-12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 dan 13 sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Saudara, kita melihat bagaimana selanjutnya sebuah perjalanan yang tidak jelas, satu perjalanan yang sepertinya tidak berpengharapan, saudara. Satu perjalanan yang mengerikan, saudara. Sejarah dalam hidup Daud, di mana dia dikejar sama Saul, saudara. Dimanapun Daud berada, Saul kejar dia. Ya, bagaimana dia lari ke Nob dan dikejar juga di sana, sampai ketika imam-imam di sana menolong Daud tanpa mereka sadar, saudara. Mereka menolong Daud, mereka kasih roti sama Daud. Akhirnya imam-imam ini dibunuh sama Saul. Dan ini membuat stres, depresi, saudara. Ya, dia lari ke Gat, saudara. Dia lari ke Gat dan dia sepertinya minta perlindungan di Gat, di kota orang Filistin. Tapi kemudian orang-orang tahu bahwa ini ternyata Daud, saudara. Ya, sampai dia stres, ya, dia depresi sedemikian rupa. Sempat seperti itu. Ya, tolong dicatat, tolong digarisbawahi kata sempat seperti itu. Sempat depresi, sempat stres berat. Sampai firman Tuhan mengatakan sampai dia pura-pura gila, saudara. Dia itu pahlawan. Ya, Daud itu pahlawan, saudara. Dia itu ksatria, ya, tidak ada yang Daud takuti. Tetapi saat itu karena masalah itu bertubi-tubi, nggak gampang, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, saya katakan tadi sempat Daud depresi, ya, mungkin berat, cukup berat sampai dia, ya, dikatakan saudaraku, ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kayaknya saya nggak pernah begitu, saudara. Sedepresi-depresinya saya, seberat-beratnya masalah saya nggak pernah ngelakuin begitu. Saudara juga kayaknya nggak pernah melakukan. Tapi Daud pernah melakukan, sempat melakukan. Tapi ini nih, saudara, yang kita belajar dari Daud. Karena apa yang terjadi dalam pasalnya yang ke-21 dari 1 Samuel ini tercatat di dalam Mazmur pasal 34. Mari sama-sama kita lihat Mazmur pasal 34. Ini, saudara, Mazmur pasal 34. Sama-sama kita baca ayat yang pertama, saudara, ya. Karena ini sama, saudara, peristiwanya sama sebetulnya. Ayat yang pertama sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara, sama peristiwanya. Dan saya katakan, tolong garis bawahi kata sempat di sini. Tapi kemudian Daud bangkit, saudara. Ya, Daud bangkit, dan ini yang kita lihat. Ternyata kemudian ada hal-hal yang luar biasa yang Daud ajarkan kepada saya dan saudara. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah, bagaimana ketika Daud menghadapi pergumulan yang sangat teramat berat. Lalu kemudian bagaimana dia bersikap, bagaimana kemudian dia meresponi. Dia sempat salah meresponi masalah. Dia sempat depresi berat. Tapi kemudian dia ubah itu semuanya. Dan dia tulis dalam Mazmur pasal 34. Ada beberapa hal yang dia lakukan. Coba sama-sama kita lihat, ya, saudara. Yang pertama, saudara, ayat yang kedua, sama-sama kita baca ayat yang kedua. Ini poin-poin yang kita belajar dari Daud. Hal-hal yang Daud kemudian lakukan di saat-saat dia sedang mengalami yang namanya tekanan yang luar biasa. Ayat yang kedua, saudara, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalamku. Hal yang pertama yang Daud pertahankan sedemikian rupa. Sempat hilang, tapi kemudian Daud bangkitkan lagi itu dalam dirinya.
Apa itu saudara? Ujian, puji-pujian, ya, puji-pujian, puji-pujian dibangkitkan lagi. Puji-pujian itu sempat hilang, sempat diambil saudaraku sama yang namanya masalah pergumulan ini. Tetapi Daud bangkitkan lagi itu roh puji-pujian dalam diri. Ini yang tidak boleh hilang. Kenapa? Karena Daud sadar ini tidak boleh hilang. Ini hilang, habis hidupnya. Berapa banyak kali kita tidak mau berpikir seperti itu. Kita tidak berhati-hati. Kita akhirnya membiarkan roh puji-pujian dalam diri kita itu, saudaraku, itu hilang. Hati yang memuji Tuhan itu hilang. Kita biarkan. Bukan kita buang, tapi itu dicuri sama masalah, itu diambil sama masalah, dan kita membiarkan. Tidak ada usaha untuk kita berjuang merebutnya kembali roh pujian. Karena hari-hari ini hari-hari yang berat buat saya, buat saudara, buat banyak orang, buat orang dunia, buat orang percaya Tuhan, sama-sama, semua mengalami. Mari kita pakai caranya Daud. Ada amin saudaraku. Mari kita belajar pakai caranya Daud waktu menghadapi masalah. Mungkin ada sesuatu yang menakutkan yang saudara sedang lihat dan sedang apa namanya, mendatangi saudara. Tapi ini yang Daud punya. Daud bangkitkan lagi roh pujian dalam dirinya. Dia tidak rela, dia tidak mau biarkan. Kenapa? Dia tahu ini penting. Puji-pujian kepada Tuhan itu, roh pujian dalam dirinya itu penting sekali. Kadang kalau kita biarkan roh pujian itu menghilang dari kita, sampai hari-hari yang kita jalani, saya jalani, saudara jalani, udah nggak ada pujian, udah nggak ada pujian, udah nggak ada ucapan syukur. Yang kedua, saudara, cepat saja, saudara, ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima, saudara. Atau ayat yang keempat dulu, saudara, ayat yang keempat. Ayat yang keempat sama-sama kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Daud bilang begini, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Artinya apa sih saudara? Di tengah-tengah situasi yang terjepit, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang enggak kondusif, saudara. Tetapi ini yang kita belajar. Daud tetap belajar bisa mempengaruhi orang dengan pengaruh yang positif. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ada sebuah ajakan. Ajakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan pengaruh yang positif. Di tengah-tengah dia sendiri lagi down, saudara. Di tengah-tengah dia sendiri lagi terpuruk. Di tengah-tengah dia sendiri lagi keadaannya lagi kacau balau. Kadang kita juga mempengaruhi orang, tapi mempengaruhinya dengan pengaruh yang negatif. Rasa takut kita yang ada, kita sebarkan kepada semua orang. Supaya apa? Orang juga takut seperti kita. Kita lagi takut nih dalam situasi seperti ini. Kita share banyak berita-berita yang berita itu menakutkan kita. Kita share juga. Kita share juga ke orang-orang lain. Supaya orang-orang lain juga sama. Tanpa kita sadar ya saudara. Mungkin saudara nggak sengaja. Tapi berita-berita itu tuh bikin takut kita. Kita share supaya tanpa kita sadar kita sedang menyebar rasa takut itu juga. Kita sedang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan rasa takut itu. Atau apa saudara? Kalau kita lagi dalam kondisi yang terjepit, katakan dalam kondisi yang tidak menguntungkan,
Maka kita mempengaruhi orang untuk memprovokasi orang, manasin orang. Ini firman buat kita, saudara. Firman buat saya juga. Karena kadang-kala di tengah-tengah situasi seperti itu kayaknya semuanya jadi ilegal, semuanya jadi halal. Ya, semuanya itu jadi halal. Waktu kita menyebarkan berita-berita yang bikin takut, berita-berita yang memprovokasi orang, kayaknya halal. Kenapa? Karena saya lagi menderita, saya lagi susah. Gak heran Daud disayang sama Tuhan. Ada amin, saudara? Gak heran Tuhan mempercayakan banyak hal-hal yang terbaik. Gak heran, karena sikap Daud juga sikap yang kualitas, bukan berkualitas saja, kualitas tinggi. Di tengah-tengah situasi, dia sempat, bayangkan, dia sempat depresi, dia sempat pura-pura jadi gila sudah karena stres sekali, rasa takut yang begitu luar biasa. Dia pikir datang ke kota Gad dan dia ditolong, ternyata enggak. Orang tahu dia siapa. Kadang waktu kita seperti itu, saudara, kita mempengaruhi orang. Waktu kita sakit hati, kita mempengaruhi orang supaya orang juga sakit hati seperti kita. Waktu kita kecewa, kita juga mempengaruhi orang dengan cerita kita, bagaimana supaya orang-orang juga jadi kecewa seperti kita. Gak gampang, saudara. Bagaimana Daud bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud jaga sikapnya utuh. Sempat sih, saudara, sempat tercoreng, sempat terambil gitu, terusakkan. Tapi pada akhirnya dia mempertahankan lagi, dia utuhkan lagi hatinya, sikapnya itu di hadapan Tuhan. Ini bagaimana Daud mempengaruhi orang di tengah-tengah situasi yang sulit dia hadapi. Hatinya lagi hancur lebur, pikirannya lagi hancur lebur, tapi dia terus mempertahankan sikapnya dengan benar. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan pengaruh yang positif. Makanya dia bilang, marilah kita bersama-sama memasyurkan Tuhan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Dia nggak bilang udah nggak usah, Bapak. Saya juga nggak niat. Saya juga lagi nggak bisa memuji Tuhan. Nggak apa-apa. Hati-hati lo, saudara. Hati-hati. Ya, bagaimana? Apakah kita sedang mempengaruhi orang dengan pengaruh yang negatif, atau kita sedang mempengaruhi orang dengan pengaruh yang positif? Hati-hati. Hidup tuh ada hitung-hitungannya. Hidup tuh ada hitung-hitungannya. Hidup tuh nanti ada penjumlahannya. Ya. Hidup tuh ada penjumlahan. Makanya Tuhan bilang waktu cerita tentang apa sih Belsasar itu, saudara. Ya. Mene-mene tekar ufarsit, kamu ditimbang dan kamu kedapatan ringan. Hidup itu ada hitung-hitungannya, ada penjumlahan. Plus atau minus kita waktu kita dijumlahkan. Kenapa? Karena banyak hal yang akan diperhitungkan dalam hidup kita. Salah satunya ini, ketika kita dalam kondisi yang terjepit, ketika kita dalam kondisi yang kepepet, ketika kita kondisi hati lagi kecewa, lagi disakiti, seperti apa kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Tolong kita, saudara. Hal yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima, saudara.
Sama-sama ayat yang kelima kita baca. 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Ini juga saudara, ini bukan sesuatu yang gampang. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar. Dan yang saya mau bilang begini, di masa-masa sepertinya Tuhan lagi mundur, Tuhan lagi nggak kelihatan. Daud mencari Tuhan. Daud pernah bilang begini, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, di manakah datang pertolonganku? Pada saat dan Daud lagi alami keadaan seperti itu, sepertinya Tuhan lagi nggak kelihatan. Kadang dalam hidup ini, saudara, Tuhan tuh kelihatan jelas banget. Betul nggak saudara? Ya. Kalau ketika kita lagi ngelakuin ini berhasil, ngelakuin itu berhasil, ngerjain ini berhasil, ngadepin masalah, kita berdoa, diselesaikan. Aduh, kayaknya tuh Tuhan tuh jelas banget. Kayaknya Tuhan tuh bukan cuma berdiri di depan diri seperti di tembok, tapi Dia ada di samping kita. Tapi ada saat-saat seperti yang kita memandang, melihat ke depan, gak ada Tuhan, melihat ke samping kanan, gak ada Tuhan kiri. Tapi ini hebatnya Daud. Aku telah mencari Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Di masa-masa yang seperti itu, yang sepertinya dia nggak bisa melihat Tuhan, tapi dia tetap berharap, dia tetap mencari Tuhan. Lewat doanya, lewat penyembahannya, lewat ibadahnya kepada Tuhan. Itulah cara Daud mencari Tuhan. Masihkah kita melakukan hal yang seperti ini di tengah-tengah keadaan yang suka? Ada banyak orang-orang yang kemudian jadi ngumpet, jadi orang jadi nggak kelihatan. Ketika Tuhan yang nggak kelihatan, dia juga sama nggak kelihatan. Dia juga sama-sama menghilang. Maaf sudah. Ketika dia melihat Tuhan nggak ada, akhirnya dia juga lihat, dia juga pergi, ninggalin. Dan Tuhan juga nggak ada. Saya cuma mau bilang begini, saudara, dalam nama Yesus saya berani berkata, Yesus Tuhan kita tidak pernah tinggalkan kita. Ada amin, saudara. Ada amin, saudara. Memang Dia sepertinya tidak bisa kita lihat lagi dalam pandangan kita, saudara, dalam perasaan kita. Sepertinya kita udah nggak ngerasa kehadiran Tuhan. Seperti yang saya tadi katakan, ada saat-saat di mana kayaknya tuh Tuhan deket banget. Aduh, kayaknya Tuhan kita melihat wajah Tuhan tuh setiap hari. Kenapa? Karena itu setiap apa yang kita kerjakan berhasil. Kita ngadepin masalah diselesaikan Tuhan. Kita pengen ini, Tuhan kita berdoa, datang. Baru sekali doa. Atau mungkin kadang-kadang belum berdoa, baru di hati, sudah disediakan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi maaf, ada pengalaman-pengalaman Tuhan akan bawa saudara dan saya masuk dalam pengalaman seperti Daud. Dia pengen lihat kehadiran Tuhan, tapi dia nggak ngelihat kehadiran Tuhan. Dia pengen melihat Tuhan tolong dia, tapi Tuhan nggak tolong dia. Sepertinya ya. Maaf kata-kata saya, mungkin kurang tepat, tapi saya cuma menggambarkan sepertinya seperti itu yang Daud rasakan. Kayaknya nggak jelas, hidup Daud nggak jelas, nggak ada kepastian. Dan kayaknya Tuhan biarkan Daud seperti layang-layang, kayak layangan, nggak jelas. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan yang seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan, Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita. Itulah sebabnya Daud tahu itu, dan sebabnya Daud bilang, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
Di tengah-tengah yang keadaan yang seperti itu, Daud tetap mencari Tuhan. Ini saudara, ya. Makanya Daud berani bersaksi, saudaraku. Ayat yang ke-6 bilang, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Daud ajarkan, tujukan, ya. Tujukan, ya. Jangan kepada yang lain. Tujukan saudaraku, pandanganmu hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain, jangan kepada masalah. Karena waktu keadaan seperti itu, mata kita, arah hidup kita bukan tujukan kepada Tuhan, tapi kepada apa? Kepada masalah. Sampai akhirnya semakin ciut kita, semakin takut kita, semakin terintimidasi kita. Atau kita arahkan kepada orang-orang di sekitar kita, berharap supaya mereka bisa menolong kita di hari-hari seperti ini, sudah. Di mana orang sendiri juga lagi bingung masing-masing. Maaf, orang sendiri lagi keder dengan masalahnya, dengan pergumulannya. Pada akhirnya kalau kita arahkan pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kecewa. Kita berharap mereka bisa mampu tolong kita. Tapi maaf saudara, mereka juga lagi bingung, saudara. Mereka juga lagi keder dengan hidup mereka. Makanya Daud bilang, jangan arahkan kepada manusia, tujukan mukamu kepada manusia, apalagi kepada masalah yang kamu sedang hadapi. Tapi tujukanlah pandanganmu hanya kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Tujukanlah, maka mukamu akan berseri-seri. Artinya apa? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Ada pertolongan di dalam Tuhan. Ini sesuatu yang sepele. Maksud saya, kadang-kala kita nggak memperhatikan nilai-nilai yang seperti ini, perintah-perintah yang seperti. Kadang-kala kita abaikan ini sampai akhirnya apa? Kita semakin ciut. Kenapa? Karena kita pandangin terus masalah. Seperti bangsa Israel waktu mereka menghadapi laut Tiberias, mereka takut, mereka jerit-jerit, saudara. Mereka teriak-teriak, aduh gimana? Kenapa? Yang mereka lihat adalah jalan buntu. Kalau gang buntu kita bisa balik lagi. Tapi mereka ngadepin jalan buntu, hidup yang buntu gitu, saudara. Artinya gini, mereka maju menjemplu ke laut, mereka mundur, mereka ketemu pasukannya Mesir, Fir'aun, mati. Padahal kalau kita ngadepin hidup yang seperti itu, di mana maju kena, mundur kena. Dalam nama Yesus saya juga bilang sama diri saya dan kepada saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Ada pertolongan di dalam Tuhan. Nggak tahu ceritanya kayak apa, tapi Dia selalu punya jalan keluar buat saya dan saudara. Amin, saudara. Nggak tahu, saudara, nggak ngerti banyak hal yang saya alami yang sudah nggak mungkin, tapi Dia mampu membuat jalan baru buat saya dan saudara. Amin, saudara. Kalaupun itu jalan nggak bisa ditembus, Dia mampu buat jalan baru buat saya dan saudara. Ini hal yang penting, sehingga apa? Kita nggak terintimidasi terus sama masalah. Kita ngadepin masalah, aduh gimana, aduh, kita cuma bisa mengeluh. Akhirnya apa? Tiap hari cuma bisanya mengeluh, terus ngeluh, aduh. Akhirnya apa? Kalau kita seperti ini, ya pandangan kita tidak diarahkan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Pujian hilang. Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara tetap punya pujian kalau pandanganmu hanya diarahkan kepada masalah, lalu kemudian saudara bisa memuji Tuhan. Nggak mungkin. Kenapa? Sikapnya saja sudah salah. Kayak orang lari nih, saudara. Orang lari sprint 100 meter. Ya saudara, orang lari sprint 100 meter. Nggak ada orang lari sprint 100 meter posisinya begini. Artinya begini, kalau saudara lari sprint 100 meter dengan posisi begini, udah pasti kalah.
Udah pasti kalah. Apalagi kalau posisinya begini. Orang mas 100 meter kalau lari sprint itu udah begini, ancang-ancangnya udah beda. Kenapa? Dia harus memulai dengan sebuah tekanan dorongan yang kuat, saudara, dari kedua kakinya. Ancang-ancangnya posisinya harus tepat. Makanya waktu dia lari, dia tekan kakinya, saudaraku, di landasan dengan kuat sekali, didorong demikian rupa. Jadi kalau orang lari begini 100 meter dengan posisi begini udah pasti kalah. Artinya begini, saudara, saya mau bilang sama. Kalau kita bilang enggak pagem, tetap ada pujian keluar. Enggak, pasti akan ada pujian. Tidak mungkin. Enggak mungkin. Sikapnya saja sudah salah. Enggak mungkin saudara menang. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini firman buat kita, saudara. Ya, firman buat saya juga, di mana saya seringkali nggak jelas. Sikap saya bukan sikap pemenang. Sikap saya bukan sikap ya yang benar di hadapan. Dan mari sama-sama pagi ini kita memperbaiki, ada amin saudara itu. Kita memperbaiki sikap-sikap yang salah yang selama ini kita tampilkan. Ya. Seperti kita membiarkan pujian ini hilang sampai nggak ada pujian, kosong. Yang ada apa itu? Ada ngeliatin masalah, ngebayangin masalah, jadi pribadi. Aduh, selalu pertanyaannya jadi pribadi. Aduh, jadi pribadi. Nah, ini saudara, yang selanjutnya, ya, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita baca, saudara, ke bagian-bagian yang terakhir. Banyak sih, saudara, yang kita bisa gali dalam Mazmur 30. Bukan ngada-ngada, bukan nyari-nyari, enggak. Tapi memang itu sesuatu yang ditampilkan lewat sikapnya Daud, saudara. Bukan dicari-cari, diada-adain, ya, bukan, saudara, direkayasa, bukan. Tapi memang seperti ini, saudara. Ayat 8 dan 9 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bagian ini, saudaraku, mengajar kepada kita tentang bagaimana tetap takut akan Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah kita lagi terjepit, di tengah-tengah kondisi yang seperti, seringkali muncul pikiran-pikiran yang jahat. Seringkali muncul pikiran-pikiran yang jalan pintas. Seringkali muncul pikiran-pikiran yang saudaraku, yang menghalalkan segala cara. Iya. Sekali lagi, kayaknya kalau dalam kondisi begini, kayaknya hukum bisa disingkirkan. Kenapa? Ya Tuhan kan mengerti keadaan saya. Enggak boleh. Enggak ada toleransi, saudaraku, enggak ada toleransi. Bahkan di saat-saat seperti itu, kita harus tetap jaga hidup kita, tetap takut akan Tuhan. Ada amin, saudara. Enggak boleh yang namanya jalan pintas, ada jalan pintas, cas. Nggak boleh bilang ya susah sih pagem, soalnya situasinya kalau ini gimana coba, gimana pokoknya hidup di dalam kehendaknya Tuhan, engkau pasti ditolong sama Tuhan, saudara. Buat hidup saya dan hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menarik hatinya Tuhan. Selanjutnya, kalau saudara melihat, saudaraku, ya, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini, saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apa ini, saudara? Tetap, saudara, ini yang namanya perkataan iman itu harus diucapkan. Perkataan iman ini harus diucapkan. Inilah bukti dari sebuah tindakan, salah satu tindakan iman itu
adalah mengucapkan kata-kata iman, memperkatakan kata-kata iman. Makanya itu yang saya katakan, nggak boleh tuh hidup memandangi masalah, terus hidup memikirkan masalah, hidup merenungkan masalah. Kalau seperti itu kejadiannya sikap kita, maka nggak akan mungkin ada pujian yang keluar, nggak mungkin akan ada perkataan iman yang bisa keluar, nggak mungkin. Kalau kita hanya memandangi masalah, memikirkan masalah, merenungkan masalah, maka pujian hilang, perkataan-perkataan iman hilang, yang ada keluhan, yang ada apa? Kata-kata negatif. Yang ada hanyalah kata-kata negatif sama orang, negatif sama Tuhan, negatif sama keadaan, negatif, berbicara tentang masa depan. Kalau orang ditanya tentang masa depan, orang yang kayak gini nih saudara, ditanya tentang masa depan, jadi gimana ya ke depannya? Jangan tanya, saudara, jangan tanya sama orang-orang yang model begini. Jangan tanya. Kenapa? Karena kata-katanya pasti melemahkan. Makanya jangan banyak tanya sama orang. Tanya sama orang-orang yang sudah lihat mereka punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku. Jangan tanya sama sembarang orang. Kok gimana ya? Kok ya kalau menurut kok kayak ke depan kayak apa? Waduh, semua orang ditanya. Maaf, saudara. Orang-orang yang imannya hancur, orang yang nggak pernah mencari Tuhan, saudaraku. Orang-orang itu kata-katanya pasti nggak bagus. Dia melihat masa depan itu juga suram. Dia menilai tentang sebuah kehidupan juga. Jangan sembarang tanya sama orang. Jangan bodoh, saudara. Maaf nih, saudara. Saudara tanya orang yang nggak bisa matematika. Saudara tanya. Saudara tanya sama saya nih. Saya nggak pintar matematika. 8 kuadrat kali apa? Aduh. Ya. Mumet dewek. Selalu tanya sama orang yang nggak bisa fisika, nggak bisa kimia gitu, sudah. Selalu tanya ini kalau ini begini. Kalau orang. Jangan sembarang tanya, saudara. Selalu tanya masak kompor kuping bensin cik. Ya, orang itu nggak pernah. Si Inci itu sih memang si ibu rumah tangga, tapi ke dapur juga nggak pernah. Yang sebenarnya gimana? Ya, motong rawit beli pernah, saudaraku. Ya, masak air juga kegosongan ribet. Masak air, ya sudah. Masak air gosong, ribet. Lalu sudah tanya gitu, sudah tanya. Aduh, saya nggak pernah ke dapur. Kalau masak ini sih, kalau masak apa namanya? Kalau masak empal ribet. Nanya sama orang-orang yang betul-betul sudah lihat orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tanya gimana ke depannya kayak apa? Pasti jawabannya positif. Ada amin, saudara. Pasti jawabannya begitu. Pasti jawabannya menguatkan. Pasti jawabannya membangkitkan semangat. Bisa bilang amin, saudara. Pasti jawabannya saudara memotivasi. Bukan jawabannya aduh iya. Muka juga dari muka udah kelihatan udah begini. Kalau sudah tanya lebih dalam lagi, lebih lemah lagi, saudara. Jawaban-jawabannya akan semakin menekan, saudara. Itu yang namanya transfer roh, impartasi. Tanya sama orang-orang yang sudah lihat mereka cukup imannya sama Tuhan, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti jawabannya beda. Betul, dia melihat satu kenyataan. Dia bukan melihat sesuatu yang fata morgana, bukan. Tapi dia melihat kenyataan. Iya sih, ya memang susah, tapi tenang aja, pasti Tuhan tolong. Amin, saudara. Pasti dia berkali-kali saya ngalami. Ada kesaksian yang keluar. Ada kesaksian hidup saya berkali-kali. Saya ngalamin hidup yang kayak gini, tapi saya tuh nggak pernah ditinggalin sama Tuhan. Itu kesaksian orang yang ngalamin Tuhan dalam hidup. Tanya sama orang yang ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Jangan tanya sama orang-orang yang gak jelas. Betul, boleh dia ahli ekonomi, saudara. Tetapi maaf nih, saudara, hari-hari seperti ini ahli ekonomi lumpuh, gak bisa punya jawaban yang jelas.
Ahli investasi lumpuh, saudara. Orang bilang begini, oh investasi yang bagus kayak apa sekarang ya kok ya? Aduh, properti jeblok, ini saham jeblok, KB jeblok. Tolong kita, saudara, supaya kita bisa bersikap ini seperti Mazmur pasal 34 ini keren banget. Kalau saudara renungkan nanti saudara di rumah baca, saudara renungkan di kantor, ya iseng baca, saudara baca, saudara, dan minta pimpinan Tuhan, pengurapan Tuhan untuk memberikan sebuah pengertian. Mungkin apa yang saya sampaikan masih terbatas. Saya percaya ketika sudah berdoa, sudah baca lagi pasal ini, ada pengungkapan yang baru, saudara, yang saudara akan dapatkan dari itu, yang akan semakin menguatkan saudara, seperti Tuhan bicara sama saudara secara pribadi. Sampai apa? Sampai saudara tegar menghadapi kehidupan yang sulit ini, saudara tegar. Enggak. Makanya salah satu visi kita sudah menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Ada amin, saudaraku. Kuat dulu, kuat dulu, kuat dulu. Kata kuat ini harus ditaruh paling yang pertama. Nggak mungkin orang yang nggak kuat bisa berkemenangan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin orang kuat bisa diberkati. Nggak kuat bisa diberkati. Nggak mungkin. Kuat dulu, kuat dalam apa? Kuat dalam iman, kuat dalam pengenalan akan Tuhan. Kuat rohnya dulu, kuat. Dengan cara apa? Ya ini. Cara-caranya yang Daud sampaikan, yang Daud ajarkan. Tetap memuji Tuhan dalam hidupnya. Nggak boleh hilang pujian dalam hidupnya. Nggak boleh pandangannya hanya kepada masalah. Nggak boleh ditujukan ini telinga nih saudara, telinga pada mendengar yang ini begini. Aduh, tambah ciut be, rumah sakit penuh. Aduh, nanti foto di lobi apa itu di selasarnya rumah sakit difotoin sama orang, lalu kemudian kita lihat, aduh. Kalau kita share lagi, share kemana-mana. Nanti ada berita oksigen habis. Aduh, kita share berita itu kemana-mana. Ngapain? Sudah mau jadi reporter kan? Daftar tuh saudara. Udah. Kayak nggak perlu dibaca. Kalau saatnya sudah hati lagi nggak bagus, nggak usah nyetel TV. Nonton yang enak-enak, ya stand up komedi kah? Ya saudara tahu nih saudara, ya masih mendingan sudah nonton stand up komedi daripada nonton melaporkan, ya berita hari ini COVID bertambah berapa ribu orang. Aduh. Terus dampaknya buat saudara apa? Dampaknya bagus. Kalau nggak takut nggak apa-apa, ya. Lalu saudara mau bikin ini mau bikin tesis ya, tahun ini tanggal segini COVID naik begini, Jepang naik begini, Rusia juga lagi naik. Buat apa? Kadang-kala sikap nggak ngerti, nggak tahu tuh saudara, itu tuh menolong kita. Nggak semua tahu tuh bagus. Kadang-kala kita tuh kepo. Semua pengen tahu, semua pengen tahu. Saya ini saudara, ini terakhir nih saudara ya, udah kelewatin semua. Kami ke Israel ya, saya di tengah jalan pisahan sama rombongan karena saya mau ke Mika, ke Netanya ya. Saya mau ambil Mika supaya dia bisa ikut rombongan saya. Ya saudara, bisa ikut rombongan saya. Jadi saya sudah jemput Mika, nggak ada masalah saudara. Saya sudah ke Netanya, ke kota Netanya, saya jemput Mika dan kita mau masuk ke Bethlehem karena rombongan nginep di Bethlehem. Bethlehem itu bukan Israel, Bethlehem itu Palestina saudara. Ya, Bethlehem itu Palestina. Nah itu yang jadi masalahnya. Saya mah nyantai-nyantai aja, saya nggak ngerti. Jadi saya waktu yang sudah lagi makan, habis makan kita ke terminal ya sudah, dari tempatnya Mika ke terminal. Nah dari terminal itu ya itu sudah dekat masuk ke perbatasan. Ya saya cuma tinggal panggil taksi bisa nggak antar saya ke sini gitu ya. Nggak ada yang mau, saya bingung. Nggak ada yang mau. Mereka telepon-teleponan, ya nggak bisa. Tapi mereka telepon-teleponan. Akhirnya ada orang yang
ini nanti ada datang, orang datang. Oh ya, oke. Akhirnya orang ini bisa antar saya, saudaraku, masuk ke Bethlehem, gabung masuk di hotel ya, saudara. Tapi itu saudara tahu, saya dibawa masuknya ke jalan tikus. Jadi itu jalan, saudaraku, masuk ke Bethlehem itu sudah, itu jalan kayak hutan gitu tuh, sudah pinggir yang gelap gulita, bayangin, gelap gulita. Saya udah takut, waduh dirampok kaya, saudara. Iya betul. Aduh, darah Yesus tinggal bilang, ya sudah, iya. Tapi saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti. Udah masuk, ada pos perbatasan tapi kosong, pos perbatasan tapi kosong. Saya ngelewatin kayak pohon-pohon besar gitu, saudara. Ya, terus masuk, cuman darah Yesus, mau bawa kemana? Nggak ada lampu, saudara. Ngelihat ke sebelah nih, area terbuka, tapi kok nggak ada lampu ya? Biasa kan kalau ada kota kan ada lampu ya, saudara. Ini kosong, gelap gulita. Waduh, nggak ada lampu, nggak ada cahaya lampu. Kadang-kala apa? Kadang-kala si supirnya matiin lampu bahkan. Jadi pakainya cuma kayak cahaya bulan, pas waktu itu bulannya agak purnama ya, sudah, jadi kelihatan jalan. Dimatiin, saya nggak ngerti ada apa. Sampailah saya sudah di Bethlehem. Saya kemarin ketemu sama pendeta siapa itu yang suka bawa orang ke Israel. Ada pendeta, saudara. Saya cerita, aduh Pak, itu tuh bahaya banget Pak. Itu tuh bahaya sekali. Lain kali jangan begitu, harusnya itu tour guide-nya itu telepon-teleponan sama Bapak, dijemput di border. Jadi tour leader akan bilang begini, ini rombongannya saya, ya ini dia ada perlu dulu, ini jaminannya saya. Harusnya begitu. Jadi nggak masuk lewat jalan begitu. Saya nggak diajarin, saya memang nggak dikasih petunjuk seperti itu, ya sudah. Itu bahaya, Pak. Bapak bisa ditangkap. Dan kalau Bapak ditangkap, Bapak nggak bisa bilang begini, saya sama rombongan, nggak ada. Kenapa? Karena Bapak sendirian waktu ditangkap. Bapak akan dideportasi atau ditangkap, ditahan. Urusannya panjang, Mika jadi gagal sekolah, pasti dikeluarin. Kalau itu waktu itu ketahuan, dan itu nggak mungkin nggak ketahuan, sudah. Israel itu nggak mungkin ada jalan yang nggak diamati, nggak diawasi, nggak mungkin. Nggak mungkin ada jalan yang nggak diawasi, itu nggak mungkin. Di tengah hutan aja nih, saudara, ada penjaganya. Ya semuanya sih karena anugerah Tuhan ya, saudara. Tapi maksud saya bilang begini, yang saya mau bilang, kadang-kadang rasa nggak ngerti itu bagus. Jadi nggak bikin kita jadi deg-degan. Kayak saya naik pesawat, saudara, pertama kali naik pesawat ke Manado, ya awan gelap gitu, saya mah enak-enak ketawa. Ya, karena saya pikir itu enaknya naik pesawat tuh ya kayak main enjot-enjot. Padahal kedua pendeta Bucu sama pendeta Rudi Islam udah pada ketakutan semua, udah berdoa, udah merem, udah. Dan bukan berarti bodoh itu bagus, tidak. Tapi banyak hal, berita-berita yang nggak perlu kita dengar, nggak perlu kita dengar. Tapi berita firman yang kita perlu dengar. Ada amin, saudara. Karena itu yang menguatkan. Mari kita menyembah.